Halo orang-orang baik semua, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Ketemu lagi sama saya Aro. Kali ini saya akan merangkum sebuah cerita dari film I Care A Lot yang bergenre crime thriller. Kalian bisa nonton film ini di Netflix dan film ini rilis di bulan Februari tahun ini. Film ini bercerita tentang Marla Grayson, seorang pemilik perusahaan yang bergerak di bidang jasa perwalian. Tapi bukan wali nikah ya, ini wali dari para lansia. Proses perwalian disahkan setelah melalui diagnosa secara medis dan diputuskan melalui pengadilan. Kemudian dinyatakan bahwa yang bersangkutan udah nggak bisa lagi mengurus dirinya sendiri dan nggak ada keluarga yang bisa atau mau mengurusnya. Setelah itu, barulah hakim menunjuk siapa yang akan jadi wali. Film ini didirect dan ditulis oleh J. Blackson. Salah satu filmnya yang mungkin kita kenal yaitu The Fifth Wave. Pemeran utama diperankan oleh Rosamund Pike yang udah kita kenal juga di banyak film, seperti Amy Dunn di Gone Girl dan Helen di Jack Reacher. Kali ini dia berperan sebagai Marla Grayson. Lalu ada juga Peter Dinklage yang pernah kita lihat jadi Tyrion Lannister di film Game of Thrones. Di film ini dia berperan sebagai seorang pemimpin gembong mafia Rusia. Lalu ada juga Eiza Gonzalez, di sini dia berperan sebagai Fran, asisten pribadi atau tangan kanan dari Marla. Scene diawali dengan seorang laki-laki bernama Feldstrom yang merusak lobi panti jompo dan mengancam security di situ karena dia nggak diizinkan untuk ketemu sama ibunya. Kemudian kasus ini berlanjut ke pengadilan. Dan di pengadilan dia berhadapan sama wali ibunya yang nggak lain adalah Marla Grayson. Di sana Feldstrom kalah karena nggak bisa menunjukkan ke pengadilan tentang kemauan dia untuk mengurus ibunya. Dan setelah pengadilan selesai, dalam keadaan marah, dia, Feldstrom, konfrontasi si Marla yang malah dimarahin balik sama Marla. Bahkan Feldstrom ini sampai terdiam gak bisa ngelawan. Di sini kelihatan banget kalau sosok Marla ini begitu dominan. Scene dilanjutkan dengan Marla dan Fran yang lagi cari mangsa. Kemudian temannya yang merupakan seorang dokter bernama Dr. Amos, dia memberikan rekomendasi kepada Marla, seorang lansia kaya raya tanpa suami dan tanpa keluarga. Pastinya lansia tipe ini adalah tipe inceran banget ya. Udah mah jompo, tajir, nggak ada keluarga lagi. Dan dari sumbangsinya itu, Dr. Amos minta imbalan berupa sebagian sahamnya Marla di panti jompo. Dan wanita lansia itu bernama Jennifer Peterson, yang sebetulnya sih nggak jompo-jompo amat ya, dan kelihatannya sih masih bisa mengurus dirinya sendiri. Tapi Marla dan Dr. Amos ini kong kali kong untuk memasukkan Jennifer ke panti jompo. Dan tentu aja Marla yang jadi walinya. Pastinya Bu Jen kaget banget tiba-tiba dapat perintah dari pengadilan untuk pindah ke panti jompo. Apalagi alasannya nggak masuk akal. Tapi dengan sangat terpaksa dan penuh kebingungan, Bu Jen harus ikut. Marla memastikan kalau semua kebutuhan Bu Jen akan terpenuhi dan akan diberlakukan bak ratu. Tapi tetap aja, Bu Jen shock dan bingung. Sebagai wali yang sah, yang sudah diputuskan melalui proses pengadilan, Marla dan Fran bisa langsung menginventaris aset-aset milik Jennifer seperti rumah beserta isinya, juga mobil, lukisan, simpanan di bank, dan lain-lain. Dan disinilah awal mula kerumitan terjadi karena ternyata Bu Jen ini punya anak. Bahkan anaknya ini adalah seorang pemimpin mafia. Di sini kita belum tahu siapa namanya. Jadi kita sebut aja Roman. Kemudian scene beralih ke kantor Marla yang kedatangan seorang pengacara necis bernama Dean yang diperankan oleh Chris Messina. Dean ini ditugasin sama Roman untuk bernegosiasi sama Marla. Mulai dari dengan cara baik-baik, ancaman, sampai akhirnya nawarin duit 1 koper yang jumlahnya terus-terusan dinaikin sampai jadi 4 miliar rupiah. Tapi Marla maunya malah 70 miliar rupiah. Ya gagal lah negosiasinya. Marla dan Fran mulai penasaran siapa Bu Jen ini. Dan
Mulai ada kekhawatiran akan ancaman-ancaman dari Dean tadi. Tapi daripada penasaran, Marla memutuskan untuk nanya langsung ke Bu Jen. Bu Jen udah memperkirakan hal ini akan terjadi, dan gak mau banyak bicara, kecuali dibebaskan dari panti jompo. Dan perebutan Bu Jen ini berlanjut ke pengadilan. Dean memperjuangkan Bu Jen supaya bisa keluar dari panti jompo, karena menurutnya pengadilan melakukan kesalahan dengan memindah paksakan Bu Jen ke panti jompo. Dean membawa bukti yang kira-kira bisa memperkuat pernyataannya, berupa testimoni dari mantan karyawannya Marla yang menyatakan kalau Marla dan Dr. Amos emang suka memanipulasi data pasien demi kepentingan bisnis. Tapi hal itu dibantah sama Marla, karena mantan karyawan yang disebutkan tadi itu memiliki histori yang gak baik saat bekerja dulu. Dan pengadilan tahu hal itu. Maka pernyataan Dean ini pun harus kandas. Apalagi Dean gak bisa membuktikan kalau dia adalah pengacara yang sah dari Bu Jen. Dan karena hal itu, maka posisi Dean sebagai pengacara Bu Jen gak bisa diakui oleh pengadilan. Dan pengadilan pun ditutup. But for now, Mr. Erickson, your request to dissolve this guardianship is denied. Setelah diselidiki dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, ketahuanlah bahwa Bu Jen itu sebetulnya menggunakan identitas orang lain yang sudah meninggal. Di sini belum jelas motifnya apa. Roman terus berusaha mengeluarkan ibunya dari panti jompo. Tapi karena cara legal udah gak bisa, maka dia nyuruh anak buahnya untuk menerjang panti jompo. Meskipun Bu Jen dan anak buahnya Roman udah pada sampai lobi, tapi pergerakannya bisa dihentikan sama Marla dan Fran. Dan kebetulan juga pas polisi pada berdatangan, sehingga rencana Roman untuk mengambil paksa ibunya harus gagal. Pastinya kalau udah kayak gitu, tokoh utama akan segera berhadapan sama main villain. Dr. Amos yang pertama jadi korban. Marla menyaksikan beritanya di TV dan segera bergegas untuk mengamankan diri. Tapi doi berhasil diculik oleh Roman. Dan diculiklah Marla ini sama Roman. Meskipun udah diancam dan dilukai, Marla tetap gak bergeming dan gak mau melepaskan Bu Jen kecuali dengan satu syarat, 140 miliar. Dan di sini Marla bisa menebak kalau identitas asli dari Roman adalah Roman Lunyov. Roman selama ini merahasiakan identitasnya agar tenang dalam berbisnis dan mengganti nama ibunya supaya aman dari ancaman musuh-musuh Roman. Karena kesal, Roman pun memutuskan untuk membunuh Marla dengan cara membuat seakan-akan Marla kecelakaan. Tapi untungnya di sini Marla berhasil meloloskan diri. Dari sinilah scene adu strategi, kelicikan, dan kekejaman antara Marla dan Roman dimulai. Marla balik mencoba membunuh Roman dengan cara diculik dan digeletakin gitu aja di tengah jalan untuk membuktikan kalau Marla juga bisa jadi ancaman buat Roman. Dan pada akhirnya, keduanya duduk bareng untuk meratapi nasib dan memikirkan rencana masa depan. Dan pada akhirnya, keduanya duduk bareng untuk bernegosiasi. Marla tetap ingin dibayar supaya bisa ngelepasin Bu Jen dan minta dibayar 140 miliar. Dengan uang sebanyak itu, Marla ingin mengembangkan bisnisnya. Tapi Roman menawarkan solusi lain. Dia menawarkan Marla untuk bekerja sama. Karena dia melihat Marla yang punya karakter seorang pemimpin, yang ahli strategi dan memiliki ambisi seorang pejuang, yang akan mendapatkan apapun dengan cara apapun, termasuk mendapatkan banyak uang. Sampai-sampai uang 100 miliar tadi itu gak ada apa-apanya. Akhirnya mereka sepakat bekerja sama. Marla mengatur supaya Bu Jen bisa bebas dan ketemu sama Roman. Dan kini Marla jadi pengusaha sukses kaya raya sampai masuk banyak media cetak dan elektronik, di interview sana sini, jadi inspirasi dunia, bikin banyak perusahaan, pokoknya sukses lah. Marla hidup bahagia bersama ketenaran dan harta berlimpah. Dan saat dia lagi bersama Fran, lagi menikmati keadaan, tiba-tiba I don't have time. Never let me see her. She died in there alone, you fucking bitch. Marla ditembak oleh Veldstrom tepat di jantungnya. Dan film pun tamat.
Di film ini akting para pemeran utamanya bagus banget, keren banget, terutama Rosamund Pike dengan gaya kalem, ambisius, dan keras kepalanya itu. Dan agak-agak psikopat ya, mirip-mirip sama aktingnya waktu di film Gone Girl, yang sama-sama bikin kita kesel gitu sama sosok Marla ini. Jalan ceritanya sendiri padat banget, namun agak disayangkan pendalaman karakternya kerasa agak diburu-buru. Secara keseluruhan ceritanya bagus. Saya sendiri suka film-film thriller yang compact kayak gini. Soalnya ceritanya tuh to the point dan bisa dinikmati tanpa harus tegang-tegangan. Dan walaupun ini genrenya crime thriller, nggak ada adegan bunuh-bunuhan yang terlalu berdarah-darah. Ada sih sedikit di akhir cerita tadi. Film ini saya kasih nilai 7 lah. Saya cukup suka, cukup enak buat ditonton dan nggak terlalu bertele-tele. Ya cukup recommended lah, silakan ditonton aja. Oke, itu dia pembahasan film I Care A Lot. Semoga menghibur dan sampai jumpa di film-film berikutnya. Bye-bye.